Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik dan sehat. Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang sakit tidak hari ini? Tidak. Tapi setelah seharian berolahraga, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang coding. Adakah yang sakit? Tidak. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk disiapkan dulu untuk ketua kelasnya. Silakan. Disiapkan, dipimpin doa. Jangan lupa selalu menyanyikan lagu nasional. Silakan. Siap, Dek. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini baca sila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita perlu memberi salam. Selamat pagi, Pak. Siapkah pelajaran hari ini? Siap. Mari kita fokus ke pelajaran. Oke. Jika memang sudah fokus dan siap pelajaran, mari kita belajar penuh semangat. Oke, kelas. Oke, berarti sudah siap. Apa yang kalian lakukan ketika melihat sampah yang menumpuk? Ya. Buang sampah ke tempat sampah. Oke, membuang sampah ke tempat sampah jika melihat sampah yang menumpuk. Bagus, bagus. Yang kedua, mengapa tumpukan sampah merupakan suatu masalah? Kira-kira apa? Karena dapat menyebabkan penyakit. Karena dapat menyebabkan penyakit. Oke, bagus. Yang ketiga, coba bagaimana cara menyelesaikan masalah tumpukan sampah? Kira-kira bagaimana? Saya, Pak, membuat tulisan larangan membuang sampah. Oke, membuat tulisan larangan membuang sampah. Itu yang sekiranya yang lain juga paham ya. Kira-kira apabila kalian mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menguraikan masalah ke dalam pola sederhana. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa dipahami ya. Sampah ini ada orang yang lewat dan dia merasa bau ketika lewat situ. Ya tidak. Nah, mengapa situasi pada gambar ini terjadi? Mengapa? Siapa yang mau jawab? Siapa? Ya. Evan? Karena banyak orang yang tidak membuang sampah ke tempat sampah. Ya, karena tidak banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sekarang bagaimana cara mengatasinya kira-kira? Bergotong royong membersihkan lingkungan. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu ya, berarti kita harus bergotong royong nih membersihkan sampah-sampah ini jika kita melihat tumpukan sampah seperti ini. Ya kan? Oke, sekarang silakan berkelompok. Silakan susunlah jadwal piket.
Kan tadi kalian sudah saya beri tugas untuk menyusun, untuk membersihkan sampah. Jadi tidak setiap hari semuanya, tidak. Tapi di sini kalian silakan menyusun jadwal piketnya setiap hari. Kelompoknya nanti kelompok sini bermain, inovatif, kelompok kreatif, dan kelompok mandiri. Silakan susunlah jadwal piket. Hari kreatif beriman hari Senin, inovatif hari Selasa, kreatif hari Rabu, mandiri hari Jumat. Hari Kamis, hari Jumat bermain dan inovatif, hari Sabtu kreatif dan mandiri. Nah, nanti silakan kalian berkelompok berdiskusi kira-kira siapa yang akan membawa alat kebersihan, siapa yang akan membawa membawa yang memilah sampah dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, sebelum itu kita akan memecahkan masalah dulu nih. Nih, masalahnya setelah tadi kan saya beri tugas untuk membersihkan sampah selama 1 minggu. Nah, silakan berdiskusi dulu. Setelah berdiskusi, kegiatan apa sih kira-kira menurut kalian? Yang kira-kira menurut kalian itu kegiatan apa yang akan dilakukan ketika bersih-bersih di halaman sekolah? Paham ya? Kira-kira kegiatannya apa? Sudah sampai? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Kegiatan apa kira-kira yang kalian lakukan? Contoh satu saja. Kira-kira apa? Kegiatan apa yang kamu lakukan? Membersihkan lingkungan sekolah ini. Dari kelompok kamu apa yang kamu temukan? Menyapu halaman. Kelompok mandiri kira-kira apa? Oke, kelompok inovatif? Oke, menyiram tanaman. Yang kelompok beriman? Satu, memilah sampah. Oke, berarti sudah tahu ya gambaran apa yang nanti kalian lakukan. Dan itu yang kalian lakukan ketika membersihkan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang setelah mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan saat membersihkan sampah halaman, buatlah jadwal piket. Silakan buat jadwal piket. Kan tadi sudah tahu tuh kegiatannya. Sekarang buatlah jadwal piket. Ya, silakan berdiskusi lagi. Waktunya sama 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Buatlah jadwal piket. Kira-kira dari kegiatan yang sudah kalian susun tadi, itu kan ada 5 kurang lebihnya kegiatan yang sudah kalian temukan. Nah, dari kegiatan silahkan tentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut. Paham? Tadi beriman hari Senin, inovatif hari Selasa, kreatif Rabu, mandiri Kamis, Jumat beriman inovatif, Sabtu kreatif dan mandiri. Sudah siap?
Silakan berdiskusi lagi, kita mulai. Sudah? Sudah ya, sudah ditentukan teman-teman kalian ya. Nah, kalau sudah kita lanjut dulu sekarang. Nah, kira-kira tadi terkait dengan jadwal piket itu kalian kira-kira yang kalian buat tadi ada polanya tidak kira-kira? Setiap Senin apakah jadwal piketnya berubah? Senin kan tadi dari kelompok beriman, ya kan? Berarti nanti polanya adalah dari kelompok beriman. Dari kelompok beriman dulu nanti. Jadi setiap Senin itu kelompok beriman yang piket. Selasa inovatif, ya kan? Itu kan diulang-ulang setiap hari, ya tidak? Tidak mungkin kan hari Senin kelompok beriman, nanti hari Senin minggu depan kelompok inovatif, hari Senin bukan kan tidak? Nah, itu yang disebut pola berulang. Pola berulang kan seperti itu, diulang-ulang terus akhirnya membuat logaritmanya akhirnya muncul di situ. Nah, itu yang nanti ada kaitannya dengan kecerdasan artifisial yang sudah kalian buat, ya kan? Seperti tadi membuang sampah. Membuang sampah kan juga sama. Satu orang membuang sampah, besok dia membuang sampah di situ lagi, besoknya lagi, akhirnya berulang. Jadi masalah tidak? Jadi masalah tidak seperti itu? Jadi masalah kan? Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya polanya tadi dirubah. Dirubahnya bagaimana? Orang yang membuang sampah tadi membuang sampahnya di tempat sampah. Itu bisa disebut dalam ada kaitannya dengan kecerdasan artifisial nanti yang akan kita pelajari. Pemanfaatan AI itu juga sama. Ketika kalian tadi scroll video yang berulang, ada kaitannya kan? Nah, ada kan kaitannya scroll video yang berulang tadi. Nah, itu kan sama juga dia. Pasti akan mencarikan video-video yang biasanya kalian tonton. Ya tidak? Nah, itu pemanfaatan kecerdasan AI itu seperti itu. Itu pemanfaatannya. Nah, di sini seperti halnya nama, kelas, kemudian menemukan pola di sekitarmu. Ini sudah ada contohnya nih di sini. Pola seragam sekolah itu tepatnya di mana? Polanya yang berulang. Contoh lain, contoh semuanya di sekitarmu. Contoh upacara bendera, polanya kan berulang itu setiap hari Senin, ya kan? Nanti bisa dituliskan di sini. Paham ya? Nanti ditulis di sini saja. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Pola piket kelas ditemukan di mana? Ruang kelas. Oke, di ruang kelas. Yang lain ada polanya? Pano? Oke, upacara bendera biasanya kamu temukan di mana? Lingkungan sekolah. Itu biasanya yang setiap hari ya berarti ya. Setiap hari Senin polanya terus berulang. Nah, itu pola berulang itu seperti itu. Oke, sekarang kalian itu punya latihan pemahaman. Ini di sini. Mengenal pola. Silakan, ada yang mau coba? Silakan maju ke depan. Di sini ada pertanyaan, kamu bisa fokus bacanya di sini aja. Bisa jawab nanti bisa bikin. Silakan. Yang lain bisa boleh sambil menjawab. Sentra. Nih, perhatikan gambar pola di atas. Bentuknya ini seperti ini. Coba kamu main logika di sini. Kira-kira atau main pola yang kamu pahami. Kira-kira apa? Coba guys. Betul apa tidak? Betul tidak? Betul. Pada gambar pola tersusun 2 lingkaran berwarna hijau dan 1 lingkaran berwarna merah secara berurutan. Betul ya? Oke, kami tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, silakan. Apa? Pertanyaan kedua, Zaki, yuk.
mencapai ke kesimpulannya. Pembelajaran kita hari ini apa tadi? Kegiatan mengidentifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah menjadi bagian serta mengenali persamaan. Jadi setiap bagian masalah tersebut adalah cara berpikir komputasional namanya. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan kita mampu mengembangkan analitis. Kegiatan yang kalian lakukan tadi mampu mengembangkan analisis kamu. Oh, ketika tadi sampah kotor, saya harus bagaimana? Apakah saya harus diam saja? Kan tidak. Ya kan? Kamu menganalisa. Oh, berarti saya harus membersihkan sampah tersebut, memungut sampah tersebut. Ya. Dan berpikir sistematis untuk membangun kebiasaan mencari solusi yang logis dan terstruktur. Jadi kan ketika maksudnya gini, berpikir sistematis. Oh, setelah saya melihat sampah tadi, saya harus membuang sampah ke tempatnya. Kalau saya membuang sampah ke tempatnya terbiasa seperti itu, maka kegiatan kamu menjadi memecahkan masalah terstruktur tadi. Oh, berarti ketika saya lihat sampah, kamu jemput, kamu buang ke tempat sampah. Kan seperti itu. Ya tidak? Ya? Ya tidak? Oke. Itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, silakan berkemas-kemas dulu. Jangan lupa nanti ketika di rumah jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Dan jangan lupa nanti setelah pulang mulai hari ini tugas dari kelompok beriman ya, berarti ya mulai kelompok beriman nanti untuk tugas membersihkan sampah di lingkungan sekolah sesuai dengan kegiatan yang sudah kalian tentukan tadi. Dan silakan bisa dipimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.